Babi itu kayak kalau pohon kayak kelapa. Kelapa itu semuanya kepake dari ujung akar sampai ujung lidinya ranting. Babi juga. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan belasungkawa kepada Ikang Fauzi dan keluarga atas berpulangnya istri tercinta beliau, Marissa Haque. Bagi saya pribadi, meninggalnya Marissa Haque adalah berita mengejutkan. Semoga beliau diterima di sisinya. Amin. Barangkali sebagai tanda rasa simpati kepada Marissa Haque yang berita meninggalnya cukup mendadak, banyak video beliau, terutama video-video TikTok yang di-share ulang di media sosial, termasuk di grup-grup WA. Salah satunya adalah video TikToknya yang berjudul You Are What You Eat. Menurut saya pribadi, ada yang sangat menarik dalam video ini. Dalam video ini, Marissa Haque mengemukakan beberapa hal tentang babi. Pertama, Marissa Haque menganalogikan babi sebagai pohon kelapa. Menurut Marissa Haque, semua bagian-bagian kelapa memberi manfaat bagi manusia. Mulai dari ujung akarnya sampai ke ujung lidinya, semuanya bermanfaat. Demikian juga dengan babi. Semua bagian-bagian dari babi memberi manfaat. Mulai dari dagingnya, lemaknya, kulitnya, darahnya, hingga dalamannya, semuanya memberi manfaat. Kedua, Marissa Haque menceritakan adanya unsur babi dalam bahan-bahan yang digunakan artis-artis untuk mempercantik diri dan membuat awet muda. Ketiga, Marissa Haque mengatakan bahwa DNA babi 99% sama dengan DNA manusia. Keempat, Marissa Haque berpendapat bahwa doa seorang muslim yang menggunakan unsur babi dalam mempercantik dirinya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala karena telah memiliki unsur babi dalam tubuhnya melalui bahan-bahan kecantikan tersebut. Kelima, Marissa Haque mengingatkan para muslim untuk tidak mengkonsumsi babi karena nantinya bisa memiliki karakter kebabi-babian. Namun demikian, Marissa Haque tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebabi-babian. Dugaan saya ini berkaitan dengan sifat buruk dari babi seperti yang banyak diyakini oleh masyarakat awam. Kita simak videonya. Babi itu kayak kalau pohon kayak kelapa. Kelapa itu semuanya kepake. Bahkan para artis-artis yang suka awet muda kelihatannya tuh suntik sini gitu loh. Terus ini biar naik gitu ya. Nah itu dari babi. Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Terus kita doa nih sama Allah, tangannya ke atas, ya Allah, ini udah puasa nih 40 hari 40 malam, ya Allah, kabulkan ya Allah. Lah yang kesini ya Allah, sini babi semua. Atau dari hal haram. Emang bisa dikabulkan? Jawab aja sendiri, pasti enggak gitu ya. Karena when you are what you eat, kalau kita makan babi, maka kita akan berkarakter kebabi-babian. Pada dasarnya, saya hanya tertarik pada dua hal dalam video ini. Yang pertama, pernyataan tentang DNA babi yang 99% mirip dengan DNA manusia. Yang kedua, dampak mengkonsumsi babi yang dapat memberi sifat kebabi-babian kepada orang yang mengkonsumsinya. Begitu tertariknya saya kepada kedua hal ini, saya segera mencari informasinya di mesin pencarian Google. Saya menggunakan mesin pencarian Google dengan asumsi Google memiliki sumber informasi yang lengkap, dan informasi yang ada di Google tersebut memiliki akurasi yang sangat tinggi. Dari hasil pencarian di Google, saya mendapati bahwa ternyata Marissa Haque benar. DNA babi memiliki kemiripan yang sangat besar dengan DNA manusia. Dalam berbagai sumber di Google, para ahli mengatakan bahwa babi memiliki kemiripan dengan DNA manusia hingga 84%. Ini tentu saja tidak sebesar yang dikemukakan oleh Marissa Haque, namun dapat diterima karena sama-sama sangat signifikan ukuran besarnya. Bahkan juga dikemukakan bahwa kemiripan DNA manusia dengan DNA babi jauh lebih besar dibandingkan dengan kemiripan DNA simpanse. Padahal selama ini dipercaya bahwa hewan yang lebih mirip dengan manusia adalah simpanse. Karena simpanse memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecerdasan hewan-hewan lain. Pencarian berikutnya adalah pencarian tentang sifat-sifat babi. Ternyata berdasarkan pencarian yang saya lakukan, salah satu penggambaran sifat-sifat babi lebih kepada tafsir manusia. Ini berarti penggambaran sifat-sifat babi berkaitan dengan budaya atau cara berpikir seseorang. Misalnya, di dunia barat, babi digambarkan sebagai hewan yang rakus dan agresif. Sementara orang Cina menggambarkan babi sebagai hewan yang pekerja keras dan penurut. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, babi termasuk hewan yang diharamkan untuk dimakan. Namun dalam kitab suci tersebut, sepanjang yang saya ketahui, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa babi diharamkan untuk dimakan. Penjelasan Muslim tentang tidak halalnya babi dimakan lebih kepada penjelasan subjektif.
Pertama, disebutkan babi mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun hal ini dapat terbantahkan karena hal ini dapat diatasi dengan penggunaan teknologi canggih untuk membersihkan babi dari cacing pita, dan juga dengan metode memasak yang sempurna sehingga cacing pita yang ada dalam tubuh babi akan mati jika dimasak dengan suhu yang tepat. Kedua, babi diharamkan karena jika memakan babi, maka orang yang memakan babi tersebut akan memiliki karakter seperti babi. Penjelasan ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Pencarian berikutnya di Google adalah pencarian yang berkaitan dengan hubungan DNA dengan kepribadian seseorang. Saya ingin tahu apakah sifat-sifat buruk atau sifat-sifat baik seseorang diturunkan dari orang tua. Dan saya juga ingin tahu apakah dua makhluk yang memiliki kemiripan DNA sangat besar juga berpeluang besar untuk memiliki kemiripan sifat-sifat. Hasilnya saya mendapati bahwa gen berpengaruh signifikan terhadap karakter seseorang. Para peneliti menyimpulkan bahwa gen berpengaruh hingga 50% terhadap berbagai karakter manusia, seperti kepribadian, bakat artistik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kemampuan olahraga, dan sebagainya. Lalu apa saja karakter babi? Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan di Google, saya mendapati bahwa babi sebagai hewan memiliki karakter seperti yang dimiliki manusia, misalnya sifat-sifat kerakusan dan sifat-sifat kesosialan. Yang terpenting juga adalah bahwa babi disebut sebagai hewan omnivora, yakni hewan yang memakan segala jenis makanan, baik tumbuh-tumbuhan maupun daging-dagingan. Manusia juga digolongkan sebagai makhluk omnivora. Yang mengejutkan buat saya adalah hasil penemuan saya di sebuah situs muslim yang bernama seperti terlihat dalam video ini. Dalam situs ini ada sebuah artikel yang ditulis pada hari Jumat 12 Januari 2024 yang lalu dengan judul "Setiap manusia ada babi dalam dirinya". Dalam judul ini kata babi diberi tanda petik yang berarti kata babi dalam hal ini tidak bermakna letterlet. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa manusia memiliki 4 sifat, yakni sifat ketuhanan, sifat setan, sifat kebuasan, dan sifat kehewanan. Tentu saja yang menarik buat saya dari 4 sifat ini adalah sifat kehewanan, karena sesuai dengan topik dari video ini. Penelitian DNA mengatakan bahwa DNA babi memiliki kemiripan hingga 84% dengan DNA manusia. Bahkan Marisa Haque mengklaim hingga 99%. Seperti yang terindikasikan di awal diskusi ini, ada 3 pertanyaan yang akan dijawab. Pertama, apakah faktor genetik berpengaruh terhadap sifat-sifat seseorang? Kedua, apakah kemiripan DNA juga menunjukkan kemiripan karakter atau sifat-sifat? Dan ketiga, apakah mengkonsumsi babi dapat menyebabkan karakter kebabi-babian bagi orang yang mengkonsumsinya, seperti yang diklaim Marisa Haque? Berdasarkan penjelasan di atas, 3 pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut. Pertama, faktor genetik mempengaruhi karakter seseorang hingga 50%. Ini artinya selain faktor lingkungan, faktor keturunan memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Artinya, karakter yang dimiliki orang tua akan diturunkan kepada anak-anaknya hingga 50%. Kedua, DNA babi memiliki kemiripan hingga 84% dengan DNA manusia. Ini berarti karakter manusia pun memiliki kemiripan dengan karakter babi. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa manusia memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki babi. Misalnya, babi disebut memiliki sifat rakus terhadap makanan. Manusia juga ada yang memiliki kerakusan terhadap makanan. Sebenarnya tidak hanya terhadap makanan, terhadap harta pun manusia sangat rakus. Dengan kata lain, baik babi maupun manusia sama-sama memiliki sifat rakus. Selain itu, babi juga digambarkan sebagai hewan yang memiliki sifat sosial. Diketahui babi tidak suka menyendiri, tetapi lebih suka berkelompok. Manusia pun juga demikian. Yang lebih penting lagi adalah, baik babi maupun manusia dikelompokkan sebagai makhluk omnivora, yakni makhluk yang memakan segala jenis makanan, baik tumbuh-tumbuhan maupun daging-dagingan. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh pendapat ulama yang mengatakan bahwa setiap manusia ada babi dalam dirinya. Ketiga, jika demikian maka dapat dikatakan bahwa sifat kebabi-babian yang dimiliki manusia bukan karena manusia tersebut mengkonsumsi daging babi, tetapi karena memang kedua makhluk itu pada dasarnya memiliki kemiripan yang sangat besar. Hal ini diperlihatkan oleh kemiripan DNA yang mencapai hingga 84%. Sebelum saya menutup video ini, saya harus mengingatkan bahwa saya dalam video ini tidak bermaksud untuk mengajak siapapun, terlebih-lebih umat Islam, untuk mengkonsumsi daging babi. Tetapi apa yang ingin saya maksudkan adalah agar kita memberi informasi yang benar kepada halayak banyak. Misalnya, informasi tentang memakan daging babi dapat menyebabkan karakter kebabi-babian adalah tidak benar.
Sebab babi dan manusia memang memiliki kemiripan DNA, yang berarti juga memiliki kemiripan karakter yang sudah dijelaskan di atas. Lagi pula, jika kita membenarkan bahwa makan daging babi dapat menyebabkan karakter kebabi-babian, maka kita juga harus membenarkan bahwa makan daging kerbau, sapi, kambing, dan ayam dapat juga memberi karakter hewan-hewan ini kepada kita. Misalnya, selama ini kerbau digambarkan sebagai hewan yang bodoh, seperti yang tertuang dalam pepatah ini. Bagai kerbau dicucuk hidungnya. Jadi kalau kita makan daging kerbau, apakah kita akan menjadi bodoh? Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Thank you very much for watching. Goodbye and take care. See you next.